Halo semuanya. Kamu pernah nggak sih nonton film yang super epic gitu? Terus sang pahlawan tuh kelihatannya udah kalah telak. Kayak hancur lebur nggak tersisa. Wah, sering banget tuh adegan kayak gitu. Kan? Tapi ternyata kekalahan total itu justru jalan satu-satunya buat dia menang. Plot twist banget ya jatuhnya. Bener banget. Nah, hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam buat membongkar plot twist terbesar dalam sejarah. Ini bakal secara drastis ngubah cara kamu menghadapi jalan buntu di hidup kamu nih. Menarik banget. Sumber kita hari ini dari mana nih? Kita ngambil wawasan ini dari sebuah revive keluaran NDC Ministry. Tanggalnya 1 April 2026, judulnya Victory Weekend. Oke. Teks ini tuh ngambil premis awal dari Markus pasal 8 ayat 31. Dan yang sangat menarik di sini tuh, teks ini kayak langsung nantang pemahaman standar kita soal kesuksesan. Gimana tuh maksudnya? Jadi jalan Yesus yang digambarin di situ bukan jalan pintas menuju kemuliaan yang instan ya. Justru itu jalur penderitaan yang jadi syarat mutlak buat menuju kemenangan Allah. Oke, mari kita bedah ini ya. Kalau kita pakai analogi film heroik tadi nih, jalan keselamatan ini tuh persis banget kayak plot twist yang jenius. Tapi, mari kita jujur aja. Iya, ada yang ngeganjal ya. Banget. Ini memunculkan satu pertanyaan besar yang sering banget mengganggu pikiran saya sih. Kenapa harus ngelewatin penderitaan yang sebegitu beratnya? Maksud saya, nggak bisakah Allah tuh langsung menang aja dari awal tanpa harus ada rasa sakit? Tanpa harus lewat salib gitu kan maksudnya. Nah iya, kan dia maha kuasa ya. Iya. Kenapa nggak langsung beres aja gitu? Itu pertanyaan analitis yang wajar banget sih. Kalau kita ngelihat rentetan peristiwa dari Taman Getsemani sampai puncaknya di Jumat Agung, ya secara logika manusia biasa, mati di kayu salib itu titik akhir yang tragis banget. Iya, kayak kekalahan fatal gitu kelihatannya. Betul. Tapi Revive nih menggarisbawahi kalau itu tuh sama sekali bukan kejadian yang acak atau cuma kebetulan. Maksudnya itu adalah strategi definitif. Tunggu, strategi definitif gimana? Strategi untuk mengalahkan maut dan kuasa kegelapan secara permanen di hari ketiga nanti. Oh, I see. Saya paham sih kalau itu disebut strategi. Tapi kamu belum jawab mengapanya nih. Kenapa mekanismenya itu harus lewat penderitaan dan kematian yang nyakitin banget? Oke, masuk akal. Maksudnya, kalau dia memang mau mengalahkan maut, ya kenapa mautnya nggak langsung dilenyapkan aja pakai kuasanya gitu loh. Nah, disinilah letak kedalaman teologis dari teksnya. Coba kamu bayangin, sebuah sistem keadilan alam semesta yang super sempurna. Oke, keadilan absolut ya. Tepat, dosa dan pemberontakan manusia itu kan punya konsekuensi logis dan legal. Konsekuensinya adalah maut atau keterpisahan dari Allah itu sendiri. Keadilan itu menuntut supaya harganya dibayar lunas. Ah, paham. Ada harga yang harus dibayar. Bener. Kalau Allah cuma asal menyapu bersih maut tanpa ada pihak yang bayar harganya, ya keadilannya jadi cacat dong. Makanya penderitaan di salib itu adalah mekanisme di mana Allah sendiri yang turun. Wow. Lewat Yesus, dia menyerap seluruh konsekuensi legal dari dosa itu. Kematiannya melunasi hutang keadilan tadi. Makanya kebangkitan di hari ketiga itu jadi kemenangan yang sah banget secara hukum alam semesta. Ah, terang benderang sekarang. Jadi ini bukan sekedar Allah tuh pengen ngelihat penderitaan gitu ya. Tapi penderitaan itu emang satu-satunya cara buat ngawinin keadilan yang absolut tadi sama kasih yang absolut. Sangat tepat. Kasih dan keadilan ketemu secara sempurna di salib. Ini malah bikin saya kepikiran soal analogi benih sih. Kayak benih itu kan harus hancur dan pecah dulu ya di dalam tanah yang gelap. Bener banget. Bukan karena dia lagi dihancurin buat mati, tapi justru pecahnya cangkang benih itu satu-satunya mekanisme supaya tunas kehidupan yang baru tuh bisa keluar. Analogi benih yang bagus banget. Pemecahan cangkang itu emang mutlak diperlukan. Dan kalau kita tarik konsep ini ke gambaran besarnya, mekanismenya bener-bener ngerubah cara kita merespon penderitaan kan? Lalu apa arti ini semua buat kamu yang lagi dengerin episode ini? Gimana kalau saat ini kamu ngerasa lagi ada di dalam tanah yang gelap banget kayak benih tadi? Pasti berat rasanya ya. Banget. Mungkin kamu lagi ngerasa di titik tergelap dalam hidup kamu, di mana pergumulan kamu hari ini tuh kerasa kayak jalan buntu yang menghancurkan cangkang kamu tanpa ampun. Nah, kalau kita berpegang pada prinsip dari Revive ini, itu artinya cerita Allah tentang hidup kamu tuh belum selesai. Kekalahan atau rasa sakit yang lagi kamu rasain sekarang mungkin sekedar strategi pembentukan aja. Pembentukan menuju sesuatu yang lebih besar ya. Betul. Di titik ini ada satu kebenaran sentral yang harus kita ingat teguh nih. Mari kita resapi ayat hafalan dari 2 Korintus 4 ayat 17 ini perlahan-lahan.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Kata kunci yang paling menonjol buat saya di situ tuh kata mengerjakan. Maksudnya, penderitaan itu nggak dibiarin pasif gitu aja. Tapi dia secara aktif mengerjakan sesuatu buat kita. Iya, dia memproses sesuatu di dalam diri kita yang nggak bisa dibentuk lewat cara lain. Benar. Artinya, rasa sakit, kebingungan, atau beban seberat apapun yang lagi kita hadapi, itu sama sekali nggak pernah sia-sia di dalam Kristus. Kemenangan itu tuh justru lagi diproses di tengah tekanan tersebut. Benar banget. Kalau kita merefleksikan poin hikmat hari ini dari sumber kita nih, kita bisa ngelihat satu pola yang konsisten. Kemenangan Allah itu hampir selalu dimulai dari waktu dan tempat yang paling nggak disangka-sangka. Iya, kayak salib tadi. Awalnya kelihatan kelam banget kan? Tepat sekali. Salib yang awalnya dianggap sama dunia sebagai simbol kehancuran dan aib yang paling hina, justru diretas sama Allah jadi instrumen jaminan kemenangan yang paling nyata. Wah, itu perspektif yang benar-benar membalikkan keadaan sih. Jadi saat kamu menghadapi pergumulan yang berat hari ini, itu tuh bukan berarti Allah ninggalin kamu. Sama sekali enggak. Tapi itu justru bagian dari proses pembentukan iman buat kemenangan kamu sendiri. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran provokatif nih buat kamu bawa pulang hari ini. Kalau pergumulan berat yang kamu alami hari ini hanyalah hari Jumat yang gelap, kejutan kemenangan seperti apa sih yang lagi Allah persiapkan untuk minggu pagimu? Biarkan pertanyaan itu memicu cara pandang yang baru ya saat kamu menghadapi tantangan ke depannya. Setuju banget. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah ikut menggali wawasan hari ini. Menyenangkan banget bisa ngebedah plot twist terhebat ini bersamamu. Bagi yang ingin bergabung dengan Kore, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Play Store. Tuhan Yesus memberkati.